Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kau Allah yang baik di hidupan kami. Sungguh hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biar Kau dapati hati yang terus mengasihimu, mencintaimu dari waktu ke waktu. Cinta kami semakin besar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dipuji di tempat ini. Nama-Mu disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Berbicara buat kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu besar sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda siang hari ini. Ya, saya pertama-tama ucapkan banyak terima kasih buat semua dukungan dari jemaat GMS 2 ya, GMS Barat ini terhadap kami yang pelayanan khususnya di daerah-daerah, khususnya saya di Kalimantan. Jadi sengaja saya pakai batik Kalimantan supaya Anda tahu saya ada di Kalimantan. Ya, jadi terima kasih untuk sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, terus dukung. Dan saya percaya di dalam Tuhan pasti ada sebuah terobosan yang baru. Amin saudara. Dan kita akan rindukan sekali untuk melihat Kalimantan nanti di tahun 2030 ada 60 gereja yang berdiri. Ya. Nah sebelumnya mari kita akan lihat tayangan video dulu laporan kemenangan dari Kalimantan. Silakan. Melihat manusia harus terpisah dari Tuhan sendiri. Tuhan tuh hatinya remuk. Makanya Tuhan bersumpah berjanji bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang terhilang itu. Dosa yang tersembunyi itu, yang tidak pernah Anda akui itu justru akan menarikmu dari tujuan Tuhan yang semula. Tuhan itu suka menegur kita. Tuhan itu suka menyatakan kesalahan kita demi apa? Demi supaya Anda diselamatkan. Tuhan selalu menegur kita untuk supaya Anda itu keluar dari jalur-jalur kehidupan yang jahat, yang gelap. Dia menegurmu supaya hidupmu kembali kepada jalan yang terang. Dia menegur kita, dia melindungi kita sebab Tuhan itu mengasihi kita. Saudara, janganlah tinggal dalam dosa. Karena dosa itu membuat Anda kehilangan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan itu rindu dengan saudara. Tapi Anda sendiri telah menolaknya. Ambil keputusan untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Terus doakan kami yang di Kalimantan sekarang ada di 27 kota. Ya 27 kota. Beri tepuk tangan dulu. Ada 9 gereja lokal dan tahun ini kalau Tuhan izinkan kami berdoa ada 9 kota baru lagi yang akan dibangun GMS. Ya. Di semester 1 ini ada 2 kota Singkawang dan Bontang. Lalu semester 2 nanti ada 7 kota yang akan kita kerjakan bersama-sama. Dan saya berharap sekali di tahun ini 7 kota di semester 2 nanti akan berdiri GMS. Terus doakan kami, dukung kami. Dan biar doa, sekalipun Anda belum ke sana tapi doa-doa Anda bersama dengan kami di sana. Saya percaya kebangunan rohani akan terjadi di Kalimantan. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Nah saudara, di waktu yang indah ini saudara, ya di bulan Februari ini kita akan masuk di dalam bulan yang namanya bulan Servolution. Apa itu Servolution? Di mana seluruh departemen yang ada di GMS ini membuka diri supaya jemaat
terlibat di dalam pelayanan. Tentu ada syarat-syarat, tapi paling tidak departemen ini mulai terbuka untuk Anda ikut di dalam pelayanan. Supaya kita itu tidak terjebak menjadi jemaat yang biasa-biasa. Kami sudah berdoa bukan soal jumlah. Jumlah nanti pasti Tuhan akan tambahkan. Ya, kita tidak terlalu bangga dengan jumlah yang besar kalau jemaat tidak berkualitas. Makanya GMS ini akan terus melakukan yang namanya pemuritan. Bukan hanya soal jumlah. Jumlah pasti Tuhan akan tambahkan, Tuhan percayakan. Tapi biarlah kualitas yang ada di jemaat itu mulai bertumbuh. Katakan amin. Karena Anda bukan jemaat biasa. Anda adalah murid Kristus. Enggak ada yang amin. Amin. Anda bukan jemaat biasa. Tapi Anda adalah murid Kristus. Amin. Coba beritahukan ini. Kamu murid Kristus. Gak nyangka loh modelmu begini ternyata murid Kristus. Kita ini semua murid Kristus. Amin. Saya dan saudara adalah murid Kristus yang mau dimuridkan. Seluruh, kan Yesus berkata, pergilah jadikan seluruh bangsa itu murid. Makanya tadi saya coba jelaskan kenapa kita merintis gereja. Bagi saya merintis gereja itu adalah penginjilan yang paling efektif. Kenapa demikian? Hasil daripada penginjilan, ya kita bukan hanya berhenti pada memberitakan Injil, tapi kita juga memuridkan. Amin. Semua jemaat dimuridkan sehingga mereka bukan jemaat biasa. Mereka bertumbuh secara kualitas. Bertumbuh. Gereja mulai membuka seperti bulan ini. Mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Bukan hanya jemaat biasa. Tapi mereka terlibat pelayanan. Dengan demikian gereja akan dibangun oleh volunteer-volunteer yang kuat. Dan ketika volunteer-volunteer yang kuat, saya percaya gerejanya juga akan kuat. Amin saudara. Karena itu jangan sia-siakan waktu nanti tanggal 24 ya, saya salah berarti. 24 Februari sampai dengan 24 Maret akan dibuka Servolution. Nanti akan ada departemen presentasi, departemen mereka. Anda bisa pilih. Ya tadi pagi saya bilang ini sesuai dengan sanggupan. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta pasti ada. Tapi paling enggak saya bilang kesetiaan dengan Tuhan itu produktivitas. Saudara bukan jemaat biasa, kita produktif. Makanya kita terus merintis. Saya juga pergi ke ujung-ujung di Kalimantan untuk merintis gereja. Saya mau jadi orang Kristen yang produktif. Saya nggak mau begini-begini aja. Ya, lahir kecil, remaja, bertumbuh, lalu menikah, punya anak, punya cucu, lalu meninggal. Enggak. Saya mau di hidup saya, jari tangan Tuhan itu ada dalam hidupku. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Anda juga mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipakai Tuhan? Coba angkat tangannya. Ya, semua mau dipakai Tuhan. Amin, saudara. Nah, karena itu ayo kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan di Matius 11 ayat 28. Tadi pagi saya sudah bicara soal panggilan untuk melayani. Tapi yang kedua ini adalah berkat dalam melayani Tuhan. Terupanya dalam melayani Tuhan itu ada berkat tersendiri. Yuk coba kita lihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Saya akan bacakan buat saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku apa? Bebanku pun ringan. Coba kita lihat kebenaran-kebenaran kekalnya dari ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan itu sedang mengundang orang yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang punya masalah, ya ayo datang kepada Tuhan. Tuhan itu sumber kelegaan kepada kita. Tuhan itu sumber kemenangan kepada kita. Supaya kita tidak fokus kepada kelemahan. Tuhan itu mengajak untuk kita itu melihat hal yang lebih penting. Beban yang ada dalam hidup kita itu bukan beban persoalan yang membuat kita berhenti di satu titik tertentu tanpa pertumbuhan. Bukan itu. Tapi beban yang ada itu diganti oleh Tuhan. Bebannya itu beban ilahi. Untuk kita bisa melayani orang lain. Katakan amin. Nah, di dalam pelayanan itu sendiri ada berkat tersendiri.
Makanya Tuhan berkata, kemari kamu yang letih lesu dan beban berat. Makanya poin 1 ini saya bilang begini. Waktu kita belajar melayani, maka kelemahan itu akan diubah menjadi kekuatan ilahi. Kelemahan kita itu akan diubah menjadi kekuatan ilahi. Tuhan mengundang kita yang lemah untuk apa? Diubahkan. Tuhan mengajak supaya kita ini tidak terfokus kepada kelemahan. Saya percaya, saya tahu sih tiap orang punya masalah sendiri. Tapi mari kita mulai melihat yang bersama dengan saudara itu Allah yang besar yang bisa mengubah kelemahanmu menjadi kekuatanmu. Katakan amin. Halo amin. Satu hari Yesus mengajak murid-muridnya lagi pergi mau retreat tuh. Yesus sudah berpesan mungkin waktu hari yang lalu bilang begini, jangan lupa bawa roti ya. Nanti di tempat retreat kita tuh gak ada roti, gak ada toko roti. Jangan lupa ya. Pada hari hanya ternyata murid-murid Yesus itu lupa bawa roti. Lupa bawa roti. Nah waktu itu Yesus Yesus itu mengajarnya bukan di kelas tapi di kehidupan. Yesus bilang begini, hati-hati terhadap lagi orang Farisi dan Herodes ya. Nah murid-muridnya kira-kira mulai merasa bahwa Yesus ini nyindir kita nih. Gara-gara kita gak bawa roti, Yesus nyindir. Padahal Tuhan gak pernah menyindir siapapun dan apapun. Dia mengajar aja. Rupanya yang membuat mereka merasa Yesus menyindir itu karena fokusnya. Fokus mereka kepada masalah. Bukan kepada Tuhan. Mereka fokusnya kepada masalah sehingga semua yang terjadi, semua hal itu langsung diperhadapkan dengan persoalan mereka. Oh ini nyindir ini karena kita gak bawa roti. Kita buka ayatnya dulu ya supaya gak ngelantur. Coba buka di mana dia? Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 14. Markus pasal 8 ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai apa? Roti. Fokus mereka kepada masalah nggak bawa roti itu masalah mereka terus itu sampai mereka lupa bahwa orang yang bersama dengan di dalam perahu mereka adalah Yesus yang pernah membuat mujizat dengan roti itu, kasih makan 5.000 orang dengan roti itu. Mereka lupa karena apa? Mereka fokus kepada kelemahan, mereka fokus kepada masalah mereka sendiri. Kadang-kadang kalau kita fokus kepada masalah, kepada kelemahan, kita tuh lupa. Ya, bahwa kita tuh bersama dengan Tuhan yang sanggup menolong kita. Kadang-kadang kita cuma lihat itu sampai akhirnya kita nggak mau dipakai Tuhan. Udah aku punya masalah, aku masih punya kelemahan, aku nggak layak, aku nggak bisa, aku nggak ada waktu, aku kayaknya kurang pinter dan lain sebagainya. Saudara, itu yang membuat menahan Anda apa? Karena fokusmu kepada kelemahan. Pagi ini saya mau ajak Anda untuk melihat Yesusmu sanggup menolong hidup Anda. Halo amin saudara. Halo amin. Makanya itu Yesus langsung marah menegur mereka. Ya ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Malah ini 18 malah lebih keras lagi. Yesus ngomong, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, ayat yang baru kita baca ini hubungannya dengan Yesus berkata begini loh. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu. Tuhan tuh mengajak Anda untuk tidak terfokus kepada kelemahanmu. Fokuslah kepada Tuhan yang sanggup menolong hidup Anda. Katakan amin. Yesus sampai mengingatkan murid-muridnya, kamu lupa ya.
Soal roti itu gak ada masalah buat aku. Baru saja kamu makan kenyang. Dengan bekal 5 roti dan 2 ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang. Bahkan dikatakan berapa tadi? 7 roti kasih makan berapa? Halo, berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ayat 20. Pada waktu 7 roti untuk makan berapa? 4.000 orang. Kamu lupa ya? 7 roti bisa kasih makan 4.000. Lalu ayat 19 dikatakan 5 roti bisa kasih makan berapa? 5.000. Kenapa Yesus mengingatkan itu? Supaya mereka tidak fokus kepada kamu yang letih lesu. Jangan lihat letih lesumu itu jauh melebihi Tuhan. Itu yang membuat Anda gak bisa melayani Tuhan. Karena apa? Terfokus pada kelemahanmu. Tapi kelemahan kita itu bisa diubah jadi kekuatan. Katakan amin. Coba kalau kita hitung matematikanya ya. Anda tak ajak dulu matematika ya. 7.000. Sudah salah saya. 7 roti kasih makan berapa? 4.000. Rotinya turun tuh. 5 roti kasih makan berapa? 5.000. Kalau misalnya turun lagi 3 roti kasih makan berapa? Ayo kalau kita tarik grafik ya. Grafik ya. 7 roti kasih makan berapa? Ini siang-siang pendeta ngajak mikir. 7 roti kasih makan 4. Rotinya turun tuh. 5 roti kasih makan ini naik berapa? 5.000. Kalau 3 roti berarti berapa ribu? 6.000. Betul enggak? Sisanya sekarang. 7 roti kasih makan 4.000. Sisa berapa? Di Alkitab tadi lo sisa berapa? 7. Betul? Kalau 5 roti kasih makan 5.000 sisa 12. Kalau 3 roti kasih makan 6.000 sisa berapa? Berapa? Sisanya 7 jadi 12. Terus jadi 17. Berarti semakin sedikit roti, semakin banyak yang bisa dikasih makan, dan semakin banyak sisanya. Betul gak? Semakin Anda lemah, semakin Anda permasalahan berat, tapi diserahkan kepada Tuhan, semakin besar Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Amin. Jadi Tuhan bilang, kemari kamu yang letih lesu dan berobat, Tuhan mau ganti kelemahanmu. Jangan fokus kepada kelemahanmu. Fokuskan kepada Tuhan yang sanggup mengubah mujizat terjadi dalam hidup Anda. Amin. Saya cerita ini ada teman saya sudah telepon, oke katanya, saya cerita lah, gak apa-apa. Ya, jemaat di Manado. Jemaat satu keluarga yang dulu hampir cerai. Ya, satu saat karena suaminya berselingkuh, lalu istrinya ini punya 4 anak datang kepada saya. Cerita, Pak Yudi, saya ditinggal suami saya Pak. Suami saya kecantol wanita lain. Oh ya, terus gimana? Doakan Pak supaya suami saya kembali ke saya. Oh ya, saya doakan ya. Iya Pak, supaya kembali Pak. Terus ibu gimana kehidupannya? Saya gak dikasih uang. Lalu ibu gimana? Ya itu Pak, saya jualan nogosari. Ini orang Manado jual nogosari. Manado itu kan jagonya bikin panada. Nogosari kan agak aneh, tapi katanya itu yang laris. Saya pernah dicoba itu, santannya sampai kelolotan saya di sini. Saya hampir tidak bisa bernafas gara-gara itu. Tapi katanya ini yang laris Pak. Ya namanya Tuhan memberkati gak bisa dilawan, betul gak saudara? Ya sudah. Ya iya, Bapak mau lagi enggak. Bisa meninggal di tengah jalan saya. Akhirnya ya ini Pak diberkati, ya sudah, namanya diberkati, ya sudah. Udah. Sampai satu saat kita doa terus. Sejak hari itu saya khotbah apapun ibu ini selalu maju ke depan. Saya khotbah apa, altar sini saya gak khawatir. Saya khotbah apa pasti ada yang maju ke depan. Siapa yang bertobat maju, duduk maju ke depan. Keuangan maju ke depan, soal apa maju ke depan. Maju terus, saya doain terus gak apa. Sampai satu hari ceritanya itu begini. Tuhan tuh berkarya. Suaminya itu kerja di sebuah tempat, melakukan kesalahan. Lalu di perusahaan itu ketahuan, dipecat dia. Wah, setelah itu pintu kerjanya tertutup gitu. Dia gak bisa dapat kerjaan baru. Gak dapat kerjaan baru. Sampai akhirnya dia dipecat oleh willnya. Udah.
Ya dia sudah berapa bulan gak bisa bayar kosnya, bingung sekali. Dia mau pulang ke istri, malu dan sebagainya. Dia jalan di sepanjang jalan Boulevard. Orang Manado pasti tahu ini jalan Boulevard gitu. Dia jalan sepanjang itu, tiba-tiba dia dengar lagu sebab kau besar, perbuatanmu ajaib di GMS Manado. Ya waktu itu. Lalu dia selama gak ke gereja, dia masuk ke gereja itu duduk di bagian belakang. Saya khotbah waktu itu saya khotbah, saya beritahu siapa yang mau bertobat, Tuhan tuh memberikan kesempatan tuh kamu bertobat tuh di zaman Tuhan, maju ke depan sini. Wow, ibu itu pertama kali duduk maju ke depan. Yang lainnya maju, akhirnya saya doakan ibu itu dulu, saya doakan semua, doakan pas di bapak itu, karena kan saya nggak tahu bapak itu waktu saya doakan tiba-tiba apa itu tangannya pegang saya gini, tangan saya dipegang, terus dia bilang, Pak Yudi tolong doakan saya. Loh, saya ini lagi berdoa buat Bapak ini. Oh iya Pak. Nah yang paling gak enak itu apa? Tangannya itu, kukunya itu masuk ke jari ini, ke tangan saya gini. Tak doain kok tambah sakit ya. Saya bilang, lepaskan tanganmu dari tanganku. Minta maaf Pak, minta maaf ya. Tak doain. Pak nanti habis ibadah ngomong dulu boleh? Boleh. Setelah selesai mulai ibadah dia datang kepada saya. Ya Pak, apa yang bisa saya bantu? Pak Yudi, doakan saya Pak. Kenapa Pak? Saya ini laki-laki bejat Pak. Saya sudah meninggalkan istri dan 4 anak saya. Saya mau kembali tapi saya malu. Pak Yudi doakan saya. Saya doakan ya. Iya Pak Yudi. Pak Yudi pasti bisa tolong saya. Loh kok yakin? Yang tolong Bapak itu Tuhan, bukan saya. Enggak Pak, kali ini Bapak yang bisa tolong saya. Loh kok bisa? Karena istri saya itu jemaat Bapak. Loh. Oh iya, yang mana itu Pak? Oh ibu itu, yang tiap altar call. Ini gara-gara ini altar call maju terus. Tiap kali altar call maju terus. Akhirnya ya doa. Akhirnya selesai saya ketemu sama ibu ini. Ibu, Tuhan mendengar doa kita. Suamimu datang kemarin Pak. Iya saya lihat Pak. Ya kemarin dia haga-haga Pak kita gitu kan. Lihat-lihat Pak kita gitu. Pak. Ya, saya tahu. Ya kan kemarin ketemu sama Pak Yudi iya. Ya setelah ketemu Pak Yudi dia langsung pulang minta balik ke rumah untuk bilang Pak, kok enak ya Pak. Nah kan mulai dia. Duh, kok enak ya Pak. Dulu dia punya banyak uang ninggalin saya, sekarang gak punya uang kok datang ke saya. Kok enak ya Pak. Nah kan. Saya bilang ibu lupa ya dulu datang ke saya tuh minta apa. Dia nangis, dia minta suami saya dipulihkan kembali. Iya, sekarang Tuhan beracara. Jangan menolaknya. Sakit hati Pak, saya ngerti. Itu jadi ibu itu tidak mudah. Karena perasaannya terluka dan lain sebagainya. Saya ngerti. Tapi kalau Tuhan bekerja di hatimu, lihat Tuhan, jangan lihat masalahmu. Ini waktunya engkau mulai memulihkan keadaanmu dan Tuhan mau pulihkan keadaanmu. Dia nangis. Saya bilang ini, udah ratusan kali bahkan ribuan kali kau dengar firman Tuhan. Sekarang waktunya praktek firman Tuhan. Iya Pak. Asal Pak Yudi doakan saya, siap tak doain ya. Oke, mau siap ketemu suami? Iya Pak, saya telepon suaminya. Halo Pak, bisa datang ke kantor? Bisa Pak. Nggak sampai 5 menit, tuk. Saya bilang, tuh, kok cepet? Iya saya tunggu di depan gereja Pak. Ini datang, saya tuh duduk Pak, duduk di bawah dia. Pak jangan di bawah, di atas. Saya tidak layak Pak di atas. Oh laki-laki nek punya keinginan tuh gitu loh. Kamu dari dulu kamu itu. Akhirnya dia ngomong, saya bilang ibu ampuni suamimu. Iya Pak, saya akan berusaha ya. Setelah mengampuni, diampuni dan hari itu mulai kehidupan yang baru. Tuhan itu pulihkan. Mereka berdua mulai fokus kepada Tuhan. Mereka mulai melayani Tuhan. Sampai ketika saya terakhir mereka berdua yang dukung pelayanan saya di Manado. Tiap kali ada pelayanan konseling yang mau bercerai, mereka yang melayani dan Tuhan pakai hidup mereka untuk menyelamatkan keluarga-keluarga yang mau cerai. Ternyata kelemahan itu bisa diubah jadi kekuatan. Halo amin.
Kelemahanmu yang diserahkan kepada Tuhan itu bisa diubahkan menjadi kekuatan. Untuk itulah Yesus bilang, kemari kamu yang letih lesu. Aku akan mengubah kelemahanmu jadi kekuatanku. Siapa kira orang-orang yang lemah kayak begini justru dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga yang mau cerai. Kelewat kesaksian hidup mereka banyak keluarga yang diselamatkan. Halo, amin. Mereka mulai terlibat dalam pelayanan dan lihatlah Tuhan memakai hidup mereka. Kelemahan mereka diubah menjadi kekuatan. Amin. Ini berkatnya, karena itu Yesus berkata kemari itu bicara soal, ayo kamu gak boleh terus tinggal dalam keadaanmu. Tidak boleh terus memikirkan keadaan, persoalan Anda. Gak boleh tinggal di dalamnya. Lalu Anda mulai tertutup, lalu terkukung, lalu gak bisa buat apa-apa. No. Tuhan sanggup mengubah kelemahanmu jadi kekuatannya. Karena itu biar pagi hari ini mari kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai Anda. Tuhan pakai hidup Anda untuk melayani Dia. Amin, saudara. Halo, amin. Jadi poin yang satu ini jelas berkatnya adalah kelemahan kita akan diubah menjadi kekuatan Allah. Lalu yang kedua apa? Terus baca ya. Kembali ke mana tadi? Matius tadi. Matius 11 ayat 29. Nah, pikulah kuk yang kupasang. Dan apa? Belajarlah padaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan apa? Ketenangan. Ini bicara soal bagaimana jemaat mulai ingin bertumbuh. Tadi kelemahan kita telah diubah menjadi kekuatan oleh Tuhan. Yang kedua ini jemaat mulai mengalami pertumbuhan, dimuridkan, diajari. Makanya sejak awal tadi saya bilang jemaat Anda bukan jemaat biasa. Jemaat ini adalah murid. Amin, saudara. Makanya di CG itulah kita ini belajar untuk mulai melayani, belajar dimuridkan. Pemuridan itu bukan hanya berhenti kepada sebuah keinginan, bukan. Tapi biar kita belajar untuk rela untuk membayar harganya, di mana karakter kita mengalami pertumbuhan dan Tuhan ubahkan. Makanya yang poin yang kedua ini berkat daripada melayani Tuhan adalah karakter kita diubahkan. Karakter kita mengalami perubahan dan semakin indah di hadapan Tuhan. Kita ini sungguh-sungguh mau melihat bahwa Tuhan itu ingin mengubah hidup kita. Perubahan demi perubahan terjadi, dan izinkan Tuhan itu bekerja di mana? Di dalam hidup kita. Katakan amin. Kita mulai menjadi jemaat yang manis. Makanya awal tadi saya bilang bukan bicara soal jumlah. Bersyukur Tuhan percayakan dengan jumlah yang besar. Thank you Tuhan, terus tambahkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Gereja kita terus Tuhan pakai. Terus Tuhan pakai. Ya. Tapi lebih daripada itu adalah kualitasnya. Satu hari saya nih diajak makan. Diajak makan oleh satu jemaat. Lalu jemaat ini punya papa. Punya papa dan umur 89 tahun. Dia bicara dengan saya banyak hal. Lalu ada juga yang di sini apa? Satu lagi temannya umur 61 tahun. Kita ngobrol. Lalu mereka berkata, Pak, saya sudah ikut CG. Saya baru gabung CG senior GMS, Pak. Oh ya, sebab ini juga. Saya juga, Pak. Saya CG senior juga. Oh ya, saya nggak tahan. Kenapa sih kok pingin gabung mawar GMS? Kenapa kok pingin gabung GMS? Saya tanya, Pak, kenapa kok pingin gabung GMS? Ya, pertama dia bilang ini, karena GMS itu menurut saya masih murni. Hah, masa Bapak tahu saya murni? Kan gak tiap hari hidup dengan saya, kok Bapak bisa nilai saya murni? Kita ini semua murni. Saya tuh merasakan atmosfernya, Pak. Rupanya kemurnian itu karena atmosfer. Kalau gereja kita ini menjadi orang dibangun jemaat dengan nilai sungguh-sungguh, saya percaya itu akan mempengaruhi atmosfer. Atmosfer itu gak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ada orang-orang yang gak tahan, gak enak di atmosfer. Kita pindah aja, itu gak enak di sini karena atmosfernya jelek. Saya waktu dengar itu hati saya getar betul. Sia seneng dipuji tapi gentar hati saya. Saya langsung berdoa, Tuhan buat kami murni. Selamanya GMS harus semakin berkenan kepada Tuhan. Saya bilang bukan soal jumlah yang banyak saja.
Tapi biar kedapatan gereja ini berkenan dan mulia di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan buat dia. Saya langsung bilang dengan para full time, jaga ya. Di GMS gak ada skandal ya. Ayo kita jaga kemurnian pelayanan kita, gak ada skandal. Please, tolong semuanya harus jaga benar-benar kekudusan. Karena itu yang dikejar. Makanya saya bilang dengan jemaat sekarang, Anda adalah murid Kristus yang dimuridkan, ditanamkan nilai. Sehingga karakter kita mengalami perubahan. Sehingga karakter kita menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Karakter kita ini diubahkan, mengasihi yang lain. Dan sungguh-sungguh biar Tuhan itu nyata buat hidup kita. Sehingga orang lain akan melihat bahwa Yesus itu hidup dalam hidup kita. Amin saudara. Orang kenal kita menjadi orang-orang yang suka mengampuni. Orang-orang yang sabar dalam banyak hal. Karakter kita diubahkan. Karakter apa? Dikatakan lemah lembut, belajar aku ini apa? Pikulah aku yang banyak, belajarlah padaku karena aku apa? Lemah lembut. Lemah lembut itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya di tengah kekuatan yang besar, itu lemah lembut. Orang yang bisa menguasai dirinya di tengah kemampuan. Kalau kita ngalami sesuatu, seharusnya kita itu punya kemampuan untuk membalas mungkin jauh lebih jahat, jauh lebih besar. Tapi kita gak melakukannya, kita lebih memilih mengampuni. Itu lemah lembut. Lemah lembut bukan lemah gemulai, lain ya. Lain, lemah lembut bukan benci aku, bukan begitu, bukan. Lemah lembut gak begitu. Lemah lembut itu bicara soal sikap hati kita. Di mana di tengah kekuatan yang besar, kita itu bisa menguasainya. Lemah lembut. Makanya inilah karakter Kristus ketika dia ditangkap. Ya, Yesus naik ke kayu salib itu bukan karena dia lemah. Ada orang-orang berkata, oh alanya orang Kristen lemah. Enggak. Di tengah kekuatan besar, kalau Anda baca di Yohanes pasal yang ke-19, berkali-kali ya, ketika Yesus mau ditangkap, Yesus berkata, siapa kamu yang kamu cari? Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Oh, akulah dia. Begitu Yesus berkata, akulah dia, tentara Romawi itu mundur dan terjatuh. Tiap kali begitu. Susah menangkap Tuhan. Surga itu membackupnya. Tapi kenapa dia tetap naik? Yang pertama karena dia ingin rencana Allah terjadi. Yang kedua, dia adalah orang yang bisa menguasai diri. Di tengah kekuatan dia menyerahkan hidupnya demi rencana Allah terjadi. Katakan amin. Halo amin. Lemah lembut. Dan itu bisa terbentuk dari hidup kita. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh lemah lembut. Menguasai diri. Dan kita mau hidup kita ini dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Lalu apa? Dikatakan yang kedua apa? Rendah hati. Rendah hati itu artinya begini. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang tahu kebutuhannya. Itu rendah hati. Orang tahu kebutuhannya. Kalau saya mau belajar sesuatu. Saya mau belajar sesuatu. Gak berdiri saya lebih tua atau lebih berpengalaman. Kalau saya perlu belajar sesuatu. Saya belajar sesuatu. Itu rendah hati. Saya bersyukur saudara. Di tempat kami. Gembala-gembala kami itu muda-muda. Tapi banyak jemaat-jemaat yang tua. Itu sungguh-sungguh menaruh respek. Ya, mereka adalah orang-orang yang menghormati. Bukan masalah umur. Umurnya jauh lebih muda. Tapi banyak orang-orang tua yang mau dikembalakan di gereja kita. Cukup rendah hati untuk menerima yang muda ini. Yang mungkin kurang pengalaman. Tapi mereka mau menerimanya. Itu yang membuat gereja kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu. Rendah hati. Banyak kali kita mulai terlibat di dalamnya. Pelayanan ini. Karakter kita mulai diubahkan. Semakin berkenan kepada Tuhan. Oh, saya bisa melihat jemaat bukan sekedar datang. Tapi hidup kita diubahkan. Itu yang membuat kita akan sungguh-sungguh cemerlang di hadapan Tuhan. Amin. Karakter Anda mau diubahkan? Mau saudara? Halo amin. Amin. Kadang-kadang lihat proses kok. Saya pernah cerita apa ini cerita yang ke-20 kali. Ya, satu hari. Saya cerita lagi boleh. Yang sudah pernah dengar silakan kencing-kencing dulu. Ya. Satu hari saya ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ini pendeta kok ngamuan. Gampang emosi. Karena dulu memang karakternya gampang emosi. Saya ingin bertobat Tuhan. Ingin sabar Tuhan. Sabar. Tolong saya Tuhan. Ya,
nanti aku beri sabar. Sabar ya Tuhan, iya nanti tak kasih sabar. Amin. Begitu saya keluar dari kamar saya, tiba-tiba asisten rumah tangga saya datang. Bawa celana saya. Pak, minta maaf Pak. Kenapa? Celana Bapak terbakar. Itu keluar asap dari hidung dan telinga saya. Lah, celana mana? Ini. Saya lihat ini celana kesayangan saya. Kalau saya pakai celana ini naik, kegantengan saya naik 30% soalnya. Saya sudah mau gini. Roh Kudus bilang, katanya mau sabar. Enggak jadi. Sabar. Bapak enggak marah, sedikit. Dipotong aja. Buat apa Pak? Pel-pelan terserah. Ya, udah. Bapak enggak marah, sedikit. Udah saya siap-siap. Udah saya mau ke kantor, rumah saya Kutisari, kantor saya di Cempaka. Waduh. Ya kalau kalian tahu jam 8 itu kan lewat Jalan Ahmad Jatuh macetnya minta ampun. Saya ini baru bisa belajar mobil baru dapat mobil dan baru belajar. Jadi saya sudah minggir pelan-pelan, masih disalip-salip. Jadi saya mau nyetir mobil sampai terkejut itu. Iya gitu terus. Sampai satu saat ada yang nyenggol spion saya, dung gitu. Itu waktu kena itu kan miring itu. Wah saya emosi, tak buka, mau tak teriakin, woi mau tak teriakin begitu. Tapi waktu mau teriak, jadi katanya mau sabar. Bunyinya gini, kau yang terindah di dalam hidup ini. Nyanyi akhirnya. Tak tutup sabar. Udah sampai akhirnya di stopan lampu merah itu. Berhenti kan, ada anak kecil ngamen. Begitu. Waduh mobil baru gak ada. Belum dikasih uang kecil. Saya bilang nanti ya besok ya. Anak kecil itu marah saudara. Itu kempeng yang sudah kempeng itu botol itu ya diluruskan ke lancip tuh. Ditempelkan di mobil baru saya. Alkitab berkata di mana hartamu di situ hatimu, betul gak? Itu mobil dibaret mulai awal pertengahan hingga akhirnya saudara. Kayak ibadah gitu loh. Berkat ibadah mulai pertengahan awal pertengahan hingga akhirnya dibaret. Saya lihat anak kecil. Waduh, itu pintu sudah saya buka gitu. Katanya mau sabar. Tak tutup. Terusin. Akhirnya sampai di rumah. Sampai di kantor saya lihat mobil saya baret gitu. Aduh, terus saya masuk ke kantor, Tuhan ada apa ini? Loh, tadi pagi kan kamu berdoa pingin sabar. Kalau pingin sabar caranya cuma satu. Kamu ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia. Itu baru bisa sabar. Iya ngerti Tuhan. Di situ kamu ngambil katanya mau sabar, caranya ya begitu. Nggak bisa sabar langsung datang, harus ada proses. Ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan, baru kamu belajar sabar di situ. Iya, mau sabar, mau. Ada mau sabar? Anda mau sabar? Kok guyu toh? Anda mau sabar? Siapa yang mau sabar angkat tangannya 1, 2, 3. Jangan gini. Kayak agak lama. Siapa yang mau sabar? Biar malaikat Tuhan mencatat nama Anda. Loh, jangan cepet-cepet. Ayo 1, 2, 3. Siapa yang mau sabar? Tunggu. Biar malaikat Tuhan mencatat Anda. Oke, turunkan. Terima kasih ya. Nanti kalau pulang dibel-bel ton. Mau ngamuk, sabar. Ya siap-siap ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia ya. Nanti ingat khotbah saya, harus sabar. Karakter kita diubahkan. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga. Nah, ketiga baca lagi ya. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Ringan. Jelas soal kita berkata sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku. Oh ternyata Tuhan itu punya beban. Beban daripada Tuhan itu apa? Pasti jiwa-jiwa. Karena itu Tuhan ingin melibatkan Anda dan saya untuk melayani Tuhan. Anda dan saya mau dilibatkan untuk sungguh-sungguh masuk di dalam pelayanan. Supaya beban Tuhan itu ringan. Tuhan itu mempercayakan bebannya dibagi kepada gerejanya untuk melayani. Karena itu melayani Tuhan itu harus, katakan amin. Supaya beban Tuhan itu ringan.
Ya, supaya beban Tuhan itu ringan dan jiwamu dikatakan akan mengalami apa? Ketenangan. Melayani itu tidak harus, saudara. Apa yang membuat orang tidak bisa melayani? Oh, saya ini belum punya karunia rohani. Nggak perlu sampai nunggu Anda punya karunia rohani. Keberhasilan kepemimpinan itu bukan karena Anda punya karunia rohani. Kalau Anda ada, ya puji Tuhan. Tapi bukan itu semata-mata yang membuat kepemimpinan atau pelayanan itu berhasil, karena Anda melekat kepada Kristus. Halo, amin. Melekat kepada Kristus itu yang membuat pelayanan kita berhasil. Dalam tuntunan Tuhan, dalam urapan menyertai kita. Ada orang yang berkata begini, oh saya belum tahu Alkitab. Gak harus, saudara. Tidak harus tahu secara sempurna. Sambil berjalan, ingat GMS ini menyiapkan Anda. Gereja menyiapkan Anda. Kita itu ada MSC, ada CGT juga. Ikut itu dan Anda bisa terus belajar. Semakin hari pengetahuan firman-Mu akan disempurnakan. Katakan amin. Jadi Tuhan itu tidak mencari orang yang mampu. Tuhan itu mencari orang yang mau. Saya mau untuk melayani Tuhan. Ayo. Nanti gereja akan ada training di sini. Anda dilatih sedemikian rupa sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin, saudara. Oh, ada orang yang bilang begini, oh saya nggak punya waktu, saya sibuk, saudara. Untuk waktu, sesuatu yang penting bagimu. Tadi pagi saya ngomong ini, sesuatu yang penting bagimu, Anda pasti mau menyiapkan waktu. Betul nggak? Halo, betul nggak? Sesuatu yang penting, makan itu penting. Anda masa gak menyiapkan waktu untuk makan? Sesibuk apapun Anda kerja, masa Anda gak makan? Pasti makanlah. Dan Anda menyiapkan waktu karena apa? Karena itu penting. Jadi kalau Anda punya alasan, saya gak punya waktu melayani Tuhan, berarti Tuhan itu gak terlalu penting bagi Anda. No, Tuhan itu sangat penting bagi kita. Sehingga kita menyiapkan waktu. Saya dengan anak saya, tadi pagi saya cerita, saya dengan anak saya punya quality time itu penting bagi saya. Bagi saya punya kualitas waktu yang baik dengan anak saya itu penting. Makanya saya kalau dalam pelayanan kadang capek, datang capek begitu. Saya selalu kalau lihat anak saya nganggur, gak apa-apa liburan gitu. Nanti malam kita nonton yuk. Nonton film apa ini Pak? Oke, kita nonton yuk. Papa gak capek? Enggak, tenang, Papa kuat. Ya, Papa mandi dulu ya, mandi. Saya pergi nonton. Sekalipun 15 menit pertama saya ketiduran di bioskop. Anak saya nggak tahu saya ketiduran. Bagus Pak, bagus. Saya lihat terakhirnya aja. Tapi paling tidak saya menyiapkan waktu saya untuk bersama dengan anak saya. Karena bagi saya itu penting. Amin. Tuhan bagimu penting apa enggak? Penting. Kalau penting siapkan waktu. Pasti Anda punya waktu. Adakan waktu. Karena Tuhan itu penting bagi Anda dan saya. Amin, saudara. Halo, amin. Karena Tuhan mau pikul beban bersama-sama dengannya supaya beban Tuhan itu ringan. Makanya ini kesempatan baik tanggal 24 Februari nanti sampai 24 Maret nanti. Ayo daftarkan diri Anda untuk nanti ada presentasi dari departemen-departemen di mana sesuai dengan kesanggupan Anda untuk mendaftarkan diri Anda untuk pelayanan. Saya mau melayani, saya nggak mau gini-gini aja. Saya mau hidup saya dipakai oleh Tuhan. Ya, tidak semua jadi pendeta, nggak harus. Tapi di gereja ini sangat terbuka, sangat banyak pelayanannya. Dan gereja ingin volunteernya kita bertambah banyak. Ya, gereja kita dibangun pelayanannya atas dasar keikutsertaan volunteer. Untuk kita ini bisa bangun gereja ini bersama-sama. Amin, saudara. Halo, amin. Sehingga semua jemaat adalah pelayanan. Mereka yang diajar dan mereka menjadi murid Kristus. Sehingga kita semua menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Amin, saudara. Halo, amin. Soal jadi pemimpin tadi juga bukan bicara soal temperamental, itu DISC, dominan, dominan, stabil, cermat dan intim. Enggak gitu. Ya, kepemimpinan itu bukan soal kelahiran, tapi pemimpin itu dibentuk. Katakan amin. Anda mau apa aja asal mau dibentuk dan mau belajar, saya percaya Anda dipercaya jadi pemimpin. Anda bisa melayani Tuhan. Sahabat bilang gak bisa. Amin, saudara. Anda mau belajar? Anda mau melayani Tuhan? Amin. Halo, amin. 3 berkat melayani Tuhan. Yang pertama apa? Yang pertama, tidak fokus kepada kelemahan akan diubah menjadi kekuatan. Yang kedua apa? Karakter kita
diubahkan. Yang ketiga apa? Tiga apa? Dapat merasakan hatinya Tuhan. Saya percaya kalau ini sampai terjadi, hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Anda mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipakai Tuhan? Kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Haleluya. Di dalam darahmu anak domba, jama bibir, luruskan hatiku ya Tuhan. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan lebih dari segalanya. Haleluya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat. Katakan bersekutu denganmu ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia
Siapa yang siang ini datang dengan kelemahan? Beberapa waktu yang lalu Anda terus terfokus kepada kelemahan. Yesus berkata, mari datang kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kelemahanmu itu akan diubahkan menjadi kekuatan di tangan Tuhan. Karena itu mari kita mau datang dengan kerendahan hati. Bila saudara pagi ini datang dengan pergumulan, datang dengan persoalan apapun, saya percaya Tuhan ingin memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan ingin berdoa buat saudara. Boleh gak saya berdoa buat saudara? Kau yang letih lesu dan berat, saya itu 3 kali, angkatlah tanganmu supaya saya bisa berdoa. 1, 2, 3. Angkat tanganmu tinggi-tinggi supaya saya bisa berdoa. Haleluya. Yang di atas juga, puji Tuhan. Boleh gak dengan kerendahan hati saudara yang sudah angkat tangan supaya Anda bisa didoakan. Boleh gak saya hitung 3 kali, majulah ke depan sini. Gak usah malu. 1, 2, 3. Cepat maju ke depan sini. Kau yang mau didoakan silakan maju ke depan sini. Dengan kerendahan hati Anda datang kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Tuhan, aku minta mujizat-Mu terjadi siang ini. Ku ingin lebih. Oh bersekutu denganmu Tuhan. Bersekutu denganmu. Tuhan ambil alih, Tuhan angkat hidup kami di dalam nama Yesus. Hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu ya Tuhan. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, oh setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Oh, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan.
yang sudah didoakan boleh kembali ke tempatmu masing-masing.